Puji Tuhan, Shalom, keluarga besar Sekolah Penuai, khususnya para guru-guru dan karyawan yang Tuhan cintai. Kita jumpa kembali dalam Penuai Bible Teaching, lembaga Sekolah Penuai. Kita ada program yang sangat memberkati para murid, yaitu program Penuai Bible Teaching. Melalui para guru karyawan diberkati dengan program ini, maka akan terimpartasi kepada para peserta didik, yaitu para murid kita. Penuai Bible Teaching, sebuah proses pengajaran firman Tuhan kepada seluruh guru dan karyawan sekolah penuai, dan perlu diajarkan kepada para murid agar mereka mencapai tujuan kehidupannya dan sekolah kita, dengan goal utamanya adalah menjadi sekolah atau menjadi lembaga pendidikan yang menyelamatkan. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini kami beri tema adalah mencapai hasil yang maksimal. Saya ulangi, mencapai hasil yang maksimal. Dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 sampai 35. Ya, Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 sampai 35 dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Puji Tuhan. Berdasarkan nas dalam Yohanes 4 ayat 34 sampai 35, maka renungan firman hari ini kami beri tema mencapai hasil yang maksimal. Dikatakan ladang sudah menguning, saatnya menuai. Kita imani bahwa sekolah penuai dengan moto menjadi lembaga pendidikan yang menyelamatkan, dan kita berusaha bahwa setiap murid itu adalah gandum-gandumnya Tuhan. Mereka perlu kita selamatkan. Generasi ini kita selamatkan, baik TK, SD maupun SMP penuai. Agar kita mendapat hasil yang maksimal, maka perlu kita perhatikan materi ini, yakni 3 pilar utama dalam membangun persekutuan yang sehat dan untuk bertumbuh dalam rangka mencapai hasil yang maksimal. Tuaian sudah menguning dan siap untuk dituai. Hal ini memerlukan kerja bersama-sama agar mencapai hasil yang maksimal. Yang dimaksud dengan 3 pilar dalam bangun persekutuan yang sehat dan untuk bertumbuh bersama, yakni saling asih, saling asah, dan saling asuh. Dalam kekristenan, konsep saling asih di bahasa Indonesianya adalah saling mengasihi tanpa syarat, saling asah yang maksudnya saling menajamkan dan mendidik, dan saling asuh pengertiannya adalah saling membimbing dan memelihara. Ketiga hal ini merupakan pilar utama dalam membangun persekutuan yang sehat dan untuk bertumbuh demi mencapai hasil yang maksimal. Puji Tuhan. Yang pertama, saling asih. Saling asih atau saling mengasihi dan menghormati merupakan perintah Kristus agar orang percaya hidup saling mengasihi
seperti Dia sendiri telah mengasihi kita. Nah, kasih ini merupakan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang tidak egois. Namun sebaliknya harus mendahulukan orang lain dalam hormat menghormati. Seperti dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 34, ya saya ulangi, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Maaf, izin saya minum dulu. Agak serak. Oke, baiklah. Saya ulang. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudaraku, di sini dijelaskan bahwa perintah Tuhan Yesus adalah untuk kita saling mengasihi. Di hukum yang terutama, yang pertama mengasihi Tuhan. Hukum yang terutama yang kedua adalah mengasihi sesama. Dan Rasul Paulus menggarisbawahi dalam nasihatnya kepada jemaat di Roma, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih jangan pura-pura, jangan basa-basi. Atau kasih itu jangan hanya diomong, hanya di mulut, tapi enggak dari hati. Dan juga nasihatnya, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus berkata, lakukanlah segala hal, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Puji Tuhan. Kita kembali buka Roma 12 ayat 10. Ya, Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dalam kita berkarya di ladang Tuhan, kita tidak bisa kerja sendiri. Kita perlu orang lain. Kita perlu tim. Agar tim bisa dapat bersatu dengan baik, agar tim dapat bekerja bersama-sama dengan baik, maka diperlukan namanya saling mengasihi, saling asih, dan saling memberi hormat. Bagaimana ungkapan Rasul Yohanes dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8, saudara-saudaraku yang kasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, di sini Tuhan menekankan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, lahir dari Allah, dan kewajiban kita harus punya DNA-nya Allah, ya. Bukan hanya kewajiban, memang sudah natural seperti itu. Sebagai anak pasti mewarisi karakter orang tua. Kalau bapak itu karakternya mengasihi, sebagai putra, sebagai anak juga harus hidup saling mengasihi. Jemaat di Efesus ditegur Tuhan karena sudah meninggalkan kasih. Kasihnya semu, kasihnya lau-lau, ya, kasihnya nggak panas nggak dingin, meninggalkan kasih yang mula-mula. Jemaat di Efesus dikatakan pekerjaannya, jeripayahnya luar biasa, tekunnya luar biasa, sabarnya excellent banget, ya. Bahkan seringkali berhadapan dengan nabi-nabi atau rasul-rasul palsu, dan mereka juga bisa menyatakan bahwa mereka itu hamba Tuhan palsu.
Namun demikian hebatnya jemaat Efesus, Tuhan mencela karena mereka sudah kehilangan kadar kasih. Mereka tidak hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kepandaian itu perlu kita miliki, tetapi gak kalah penting kasih biarlah melekat dalam kehidupan kita. Sehebat apapun karunia kita melayani Tuhan, bisa berbahasa roh, bisa mengadakan mujizat, bisa melakukan ini, itu, kalau tanpa kasih, kita seperti canang yang berbunyi nyaring. Jadi kita seperti tong kosong yang bunyi nyaring. Baiklah, yang kedua, selain saling mengasihi, saling asih, maka saling asuh. Saling asuh yaitu saling menajamkan, saling mengajar, dan saling menasihati. Sebagai umat Tuhan, kita diperlukan namanya saling membangun. Ya. Jangan berdiri sendiri, kita harus bisa bangunkan orang lain. Kita gandeng orang lain. Jangan melangkah sendiri, ajak rekan kita melangkah bersama-sama. Jangan kerjakan sendiri, kerjakan bersama-sama, ajak teman yang mungkin tanda kutip maaf agak kurang, kita nasihati, kita ajari supaya mereka bisa seimbang, sepadan dalam kita melayani Tuhan, dalam kita mengerjakan tugas kita. Dikatakan dalam Amsal, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesama, jadi kita sesama teman, sesama pelayan itu harus saling menajamkan. Pinternya jangan dimiliki sendiri. Berbagilah hikmat kepada yang lainnya, berbagilah kepandaian kepada yang lainnya, supaya kita ringan dalam melayani Tuhan. Kalau kita menonjol sendiri, maka kita akan capek sendiri. Ajaklah, bawalah rekan kita, bimbinglah, ya, tajamkan kemampuannya, didiklah, nasihatilah, ajarilah, supaya kita bersama-sama dalam melayani Tuhan, sehingga yang terasa berat akan menjadi ringan, yang terasa susah menjadi mudah. Kenapa? Dikerjakan bersama-sama. Dalam Ibrani 10 ayat 24 di sana juga dikatakan, marilah kita saling memperhatikan, saling perhatikan satu yang lain, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Perhatikan rekan-rekan kita, lingkungan kita, ajaklah mereka, gandenglah mereka untuk kita dapat bekerja bersama-sama. Yang sudah dewasa rohani menuntun yang mungkin belum dewasa rohani. Yang sudah mengerti hal IT, beritahu kepada yang lainnya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan gunakan perkataan Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menegur dalam kasih dan dengan hikmat. Sebagaimana dalam Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu saling mengajar dan saling menegur dengan segala hikmat. Gunakan kata-kata bijak, ya, kata-kata hikmat. Mengajari nggak perlu marah-marah, ya. Mengajari teman nggak perlu melotot-melotot gitu ya. Harus dengan kasih, ya. Baik, yang terakhir, yang ketiga, tadi saling asih, saling asah, saling asuh. Saling asuh itu saling memelihara, saling momong, ya, saling menopang, dan saling melayani. Saling asuh ini wujud nyata kepedulian kita kepada lingkungan kita. Enggak cuek bebek, ya. Kita sama-sama. Kita dipanggil untuk melayani dan menanggung beban satu sama lain, terutama bagi mereka yang lemah imannya, yang mungkin lagi susah, lagi menderita, atau sedang jatuh dalam pencobaan.
kita perlu yang namanya saling asuh, membangun. Saling asuh berarti memberi kesempatan orang lain itu bangkit, memberi kesempatan orang itu bangun kembali. Jangan sampai sudah jatuh malah kita injek, jangan. Sudah jatuh kita bully, kita cemooh, jangan. Saling asuh, ini ngomong, mengayomi, memelihara, menopang supaya bangkit kembali. Itu indahnya dalam kebersamaan. Saling asih, saling asah, saling asuh sehingga terjadi persekutuan yang kuat guna untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadilah pelayan Tuhan, jadilah pekerja di ladang Tuhan, bukan pekerja sembarang pekerja. Lakukanlah segala sesuatu dalam kasih, kerjakan segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan kita demikian, maka kita memenuhi hukum Kristus, yaitu saling menolong, saling mengasihi, ya, saling asih, saling asah, dan saling asuh. Nasihatilah seorang akan yang lain, saling membangunlah, dan memang itu harus kita lakukan, yaitu kita memberikan kehidupan, berikan kesempatan kedua orang lain itu bangkit atau dari keterpurukannya. Sebagaimana Kristus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya, Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan dalam pengkhotbah di sana dikatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Pengkhotbah 4 ayat 12. Kalau seorang susah untuk bertahan, gampang dikalahkan, gampang menyerah. Dengan dua orang akan bisa bertahan, ya. Tapi kalau 3 orang, tali 3 lembar tak mudah diputuskan, punya power. Saling asih, saling asah, saling asuh. Baikkan rangkaian 3 lembar tali yang kuat untuk menopang, untuk kita mencapai hasil yang maksimal. Ladang sudah menguning, tuaian siap dituai. Yuk kita sambut anak-anak kita, murid-murid kita yang Tuhan percayakan pada kita dengan kasih, saling mengasihi para guru, saling menajamkan tenar para guru, saling melengkapi, dan saling asuh, ya, saling menopang, saling memelihara. Itulah perintah Kristus supaya kita mencapai hasil yang maksimal. Karena ladang sudah menguning, tuaian siap dituai. Sambutlah para murid kita, layanilah sepenuh hati, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kiranya kasih serta anugerah Tuhan Yesus Kristus senantiasa melingkupi kita. Amin. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Sekolah penuai, beriman, berkarakter, berilmu, dan bertalenta. Bersama Tuhan Yesus Kristus kita pasti bisa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan.